Salam budaya, selamat malam Sobat Budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ingin menjelaskan kepada Sobat Budaya dan pemaham, penghayat Sastro Jendro Hayuningrat, saudara-saudara saya Tunggal Banyu, juga saudara-saudara semua yang ada di pelosok Nusantara. Saya ingin membicarakan tentang air suci atau jamasan Sastro Jendro Hayuningrat. Sebelum kita berbicara mengenai ini, saya jelaskan dulu, karena video ini juga ditonton oleh semua orang ya. Saya jelaskan dulu bahwa menjadi penghayat Sastro Jendro Hayuningrat bisa mengikuti atau melalui wejangan dahulu, misal ke para sesepuh atau ke kadang saya yang berada di Sanggar Pawelingan Ungaran Semarang. Kalian bisa mendaftarkan untuk ikut wejangan ya. Kurikulumnya sebetulnya sederhana ya. Yang pertama adalah siraman pengasian. Ini ditempuh dengan dimandikan, bertujuan dibersihkan dari hawa buruk dan dibuka agar kita bisa memiliki satu akses keilahian manunggal Gusti. Nah, saudara, sobat-sobat bisa lihat di YouTube saya yang lalu, cari ya, searching aja judul Pengasian Sastro Jendro. Kemudian siraman Sukerto, ada semuanya ya. Kemudian pada tahap yang berikutnya setelah pengasian bisa menuntut atau mengikuti wejangan pembukaan ya. Nah, wejangan pembukaan ini adalah menguasai unsur bumi dan api yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita memiliki unsur bumi, api, air, dan juga angin ya. Jadi tubuh kita ini, bumi dan apinya itu kita kuasai, berresonansi dengan unsur yang ada di luar tubuh. Jagat cilik dan jagat gede ada resonansi. Nah, di tingkat ini juga nanti diwajibkan samadhi surya ya, atau meditasi surya ya. Kita memandang matahari ya, dan bagaimana caranya itu ada di dalam wejangan pembukaan. Nah, dalam pembuatan air suci setidaknya atau minimal orang yang membuat itu sudah harus menerima wejangan kelas pembukaan ini. Jadi setelah mengikuti ini baru bisa untuk membuat air suci atau air jamasan. Jika belum, sangat berbahaya bagi dirinya. Ya. Saya tidak ingin menceritakan apa bahayanya, tetapi ada banyak kejadian sangat berbahaya bagi orang yang belum mengalami wejangan melakukan pembuatan air suci. Nah, saya ingin menjelaskan dahulu tentang candra manusia ya. Jadi sebelum manusia itu hidup ya, sebelum ditiupkan ruh ya, ruh itu masih ada di alam suwung. Nah, ketika terjadi persekutuan bopo lan biyung atau ayah dan ibu, bapak lan ibu, disitulah terjadi maka roh yang ditiupkan ke dalam kandungan ibu itu kemudian terlengkapi dengan 4 unsur yang ada di tubuh kita. Patang anasir istilah Jawanya, yaitu bumi, geni, banyu, dan angin. Bumi, api, air, dan angin itu merupakan unsur-unsur tubuh manusia ya. Kemudian terbentuklah raga atau janin. Nah,
Jadi roh sudah ditiupkan, ada 4 unsur menjadi bentuk raga, tumbuh dan terus berkembang. Dalam sastra Jendra disebut memiliki konstruksi tubuh. Nah, konstruksi itu apa? Antara lain kita sebutkan dengan bulu, rambut atau bulu ya, kemudian kulit, daging, urat, getih atau darah ya, balung atau tulang ya, yang menumpu kita supaya berdiri itu adanya tulang, kemudian sumsum termasuk otak ya. Jadi ada 7 konstruksi. 7 konstruksi itu yaitu tadi ya, bulu, kulit, daging, urat, getih, balung, sumsum. Nah, dalam hal pengertian ini maka kita harus membersihkan 7 konstruksi ini dengan api. Jadi 7 konstruksi tubuh ini harus dibersihkan dahulu. Dalam ajaran sastra Jendra, pembersihan atau asesuci, purifikasi ya, ada 3 macam. Sebetulnya ada 3 macam. Siraman yaitu mandi malam jam 12 atau kungkum dengan asesuci media air. Bisa dicari mantranya atau keterangannya di video saya, yaitu kungkum atau stay in water misalnya, ada judulnya lupa saya, itu ada ya dengan mantranya, asesuci dengan air. Kemudian juga asesuci atau membersihkan diri dengan api dengan cara ritual yang disebut pageni atau jamasan, yaitu dengan api. Pembersihan diri kita dengan api. Nah, sedang yang ketiga itu topo kubur atau dikubur dalam tanah semalaman hanya kepala yang menyembul. Nah, topo kubur ini sudah jarang dilakukan karena mencari tempatnya susah, juga mencari suasananya juga susah, maka jarang dilakukan, kurang lazim dilakukan. Nah, asesuci dengan api ini prinsipnya membersihkan diri dengan api, yaitu caranya sebilah besi atau pisau yang dibakar membara, kemudian dijilat sebanyak 7 kali. Jangan salah, saya banyak melihat di medsos, itu tidak betul. Posisinya, asananya, kemudian berapa kali menyentuhkan bara api ke lidah, itu harus 7 kali sesuai konstruksi tubuh kita. Satu persatu dibersihkan ya. Nah, biasanya dalam hati kita menyebut resiko wuluku sambil dijilat ya, resiko kulitku, resiko dagingku, resiko uratku, resiko getihku, resiko balungku, resiko sumsumku. Nah, resiko itu dari kata asal resik atau bersih. Jadi bersihlah kulitku, bersihlah dagingku, dan seterusnya. Nah, kemudian juga saya melihat beberapa adegan yang ada di ya, medsos-medsos, apakah itu sastra Jendra atau bukan, tetapi kalau di dalam sastra Jendra itu pisau itu diangkat dulu ke atas. Allah ho hurip kancah yaning Gusti Allah, itu maksud ho tadi. Allah ho jilat, taruh di puser, aku ho. Ini menggambarkan adalah menarik nafas Allah ho, Allah yang hidup masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian dihembuskan menjadi aku
yang hidup, ya. Allaho aku ho, Allaho aku ho. Mungkin ya terjadinya waktu Siti Jenar berkembang menjadi ha ilaha illallah, ha ilaha illallah. Saya tidak tahu apakah betul atau tidak, tetapi dalam Sastra Jendro Allaho aku ho itu harus. Jadi ketika menjilat besi diangkat ke atas, Allaho resewuluku aku ho, ini dibatin ya, begitu terus ya, gitu. Nah, air itu menjadi air suci atau sanggup menyembuhkan penyakit, mengusir roh halus, menolak kiriman buruk, dan juga banyak sekali gunanya untuk kebahagiaan. Maka air suci itu sering disebut sebagai happiness energy, energy of happiness, suatu energi yang membahagiakan. Nah, belum ada pembuktian, artinya belum ada penelitian lebih lanjut, tetapi saya nanti pada next berikut video nanti akan menjelaskan atau menceritakan tentang apa itu proses api yang masuk ke air itu merupakan satu antagonisme, yang mana antagonisme ini sebetulnya melahirkan suatu energi yang dahsyat, apalagi ada mantranya, dimantrai ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan ini, sesaji yang paling pokok adalah ada 3 jenis polo. Polo kependem, polo kesampar, polo gumantung. Teh pahit, kopi pahit, air putih ya. Nah, polo kependem, polo kesampar, polo gumantung itu artinya adalah buah yang terpendam di tanah seperti singkong, ubi, kentang, dan lain-lainnya. Kemudian polo kesampar adalah buah yang kalau kita berjalan bisa kesandung gitu, seperti timun, belewah, waluh, melon, dan sebagainya ya. Kemudian polo gumantung itu adalah buah-buah yang bergantungan seperti mangga, sawo, jambu, pepaya, pisang, dan lain sebagainya. Nah, namun ya sobat-sobat dari Kadang Sastra Jendro itu lebih sering sesaji lengkap, yaitu dengan tumpeng, ayam bekakak, pisang setandan, membakar dupa, dan kemenyan, karena bau wewangiannya itu membuat kita mendapatkan suasana meditatif. Nah, namun dari semua rangkaian itu kita tidak boleh lupa melakukan sembah dulu ya. Sembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu sembah luhur, sembah cipta, sembah jojo. Sembah luhur kepada Gusti Kang Maha Kuwasa, sembah cipta kepada leluhurku, bapa biyung, kakek nenek, guru-guruku. Itu sembah cipta ya. Kemudian sembah jojo itu sembah pada diri sendiri yang aspeknya luas, sembah kepada guru sejati, suksma sejati, roh suci, rogo, dan sebagainya. Itu sembah jojo. Nah, kemudian ya kita menyebutkan aku kang jumeneng pribadi, yo pribadining manungsa, aku kang kuwasa ngereh sadulurku, dan seterusnya. Karena ini mantra harus sudah mengalami ikut wejangan, jadi sinengker tidak saya bongkar, tidak saya bicarakan, tetapi yang selalu diucapkan adalah terakhir pasti ditutup dengan saking karsa lan panguasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah, banyak beberapa orang yang
menyatakan bahwa ini kebatinan ini selalu dengan roh halus, dengan jin, setan dan sebagainya, itu sangat tidak betul. Karena kita selalu berdoa saking karso lan panguasaning Gusti Allah. Artinya semua itu dari kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian air itu dibagikan, boleh dibawa pulang, dipercikkan ke ruang kerja, diminum sesuai dengan keinginan dari seseorang itu, yang mana itu adalah memberikan satu energi, power, ya, energi kebahagiaan, ya, happiness of energy, atau suatu kebahagiaan dalam satu energi. Energinya adalah di air tadi. Nah, air yang antagonistis itulah yang sebetulnya masih harus kita kaji lagi, apa yang sebetulnya menjadi kekuatannya. Nah, berikut nanti ada sekelumit video ketika saya membuat air suci untuk meredam situasi sebuah rumah angker, ya, baru-baru ini, ya, barusan, ya. Nah, maka bisa diperhatikan bagaimana posisinya, kemudian bagaimana asana atau sikap duduknya, kemudian semoga saja berkenan bagi semua kadang tunggal banyu bahwa tujuan saya bukan untuk menyalahkan, tetapi memberikan satu keterangan yang siapa tahu bisa merubah lebih disiplin lagi dalam hal melaksanakan jamasan atau pageni. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akan melanjutkan lagi nanti menjelaskan tentang kekuatan dari antagonisme api dengan air yang disatukan dengan mantra. Saya kira sekian dulu. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.